Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para peserta kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah di An-Najah Center Sudogiri di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Pada kajian pertama kali ini, kajian An-Najah Center Sudogiri, kita akan berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian hubungannya dengan sebagian kelompok yang sekarang berkembang di Indonesia maupun di belahan lain di dunia Islam, yaitu kelompok Salafi Wahabi yang juga mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya bagaimana? Pertama yang perlu kita fahami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya apa dan siapa? Kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Berarti membicarakan definisi tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sebenarnya definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu definisinya ahlu artinya pengikut. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti pengikut sunnah dan jamaah. Lalu sunnah ini artinya apa? Sunnah seperti diterangkan oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, as-sunnah lughatan at-tariqah walau ghaira mardiyah. Sunnah secara bahasa artinya jalan, meskipun jalan itu tidak diridhai atau tidak disenangi. Itu jalan. Jalan di sini maksudnya bukan jalan tol, bukan jalan darat, jalan udara, jalan kampung, bukan. Tapi maksudnya jalan hidup. Jalan yang dilalui oleh seseorang di dalam kehidupan. Itu secara bahasa. Jadi Ahlus Sunnah berarti pengikut suatu jalan kehidupan. Kemudian secara istilah, sunnah menurut istilah agama apa? Kata Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, wa syar'an ismun lit tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas sahabah radhiyallahu anhum. Sunnah secara syara menurut istilah agama, sunnah adalah nama bagi jalan yang diridhai oleh Allah. Maksudnya jalan kehidupan, suatu jalan dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Jalan ini bisa jadi berupa jalan hidup di dalam berkeyakinan yang disebut dengan akidah, bahasan ilmu tauhid, atau jalan hidup dalam perilaku sehari-hari yang disebut dengan syariah yang menjadi bahasan ilmu fikih, atau jalan hidup yang berkaitan dengan akhlak
akhlak yang biasanya dibahas di dalam ilmu tasawuf. Nah, selama jalan-jalan ini diridhoi oleh Allah, al-maslukati fiddin, dan jalan ini juga dilalui di dalam agama. Orang beragama perlu melalui jalan ini. Dan jalan ini pernah ditempuh, dilalui oleh Rasulullah SAW. Atau orang-orang yang menjadi teladan di dalam agama, menjadi panutan di dalam agama. Siapa orang-orang yang menjadi panutan? Seperti para sahabat, mulai dari Khulafaur Rasyidin, para sahabat, ulama salaf, para aulia. Nah, selama jalan ini diridhai dan dilalui oleh mereka, itu namanya sunnah. Karena itu pengikut sunnah, ahlus sunnah itu biasanya jalan yang ditempuh, dilalui di dalam urusan beragama, ada yang langsung dari baginda Rasulullah SAW, ada yang dari para sahabat, ada yang dari ulama salaf, ada yang dari ulama-ulama berikutnya. Ini namanya sunnah, ahlus sunnah. Jadi makna sunnah di dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan sunnah yang ada di dalam ilmu hadis. Kalau di dalam ilmu hadis, sunnah itu definisinya kullu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Segala apa atau apa saja yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Itu sunnah dalam ilmu hadis. Kalau di dalam ilmu usul fikih ditambah lagi. Sunnah itu apa saja yang datang dari baginda Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan, di mana hal itu memang layak menjadi sumber hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama. Itu dalam ilmu usul fikih. Kalau di dalam sirah nabawiyah ditambah lagi awasfin, atau berbicara tentang sifat kepribadian Nabi, itu sunnah menurut sirah nabawiyah. Kalau di dalam fikih lebih simpel lagi, lebih mudah lagi. Sunnah itu di dalam ilmu fikih ma yuthabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Apa-apa yang diberikan pahala karena mengerjakan dan tidak disiksa karena meninggalkan. Itu sunnah di dalam ilmu fikih. Nah, beberapa definisi ini bukan itu yang dimaksudkan di dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah artinya jalan yang diridhai oleh Allah, yang dilalui di dalam agama, pernah dilakukan, ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW, atau orang-orang yang menjadi teladan di dalam agama, seperti para khulafaur rasyidin, para sahabat, ulama salaf, para ulama yang muktabar, yang otoritatif, yang diakui, maupun para aulia. Itu namanya sunnah yang terdapat di dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian jamaah. Jamaah itu artinya apa? Sebagian orang menyangka jamaah itu artinya sholat berjamaah. Bukan itu. Itu hanya bagian dari makna jamaah. Ada yang mengatakan jamaah itu orang yang senang zikir berjamaah. Bukan juga. Yang dimaksud jamaah di dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah, kalau secara bahasa, jamaah itu artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Apapun yang berkumpul jumlahnya banyak namanya jamaah. Itu kalau secara bahasa. Kita yang kumpul di An-Najah Center ini karena banyak jamaah. Yang di luar, yang di depan kumpul-kumpul sambil makan bubur, itu jamaah juga. Yang di sebelah yang makan bakso kumpul-kumpul asalkan nggak sendirian, jamaah juga secara bahasa. Nah, kalau jamaah secara istilah atau secara syar'i, maknanya apa? Kata para ulama, jamaah di sini adalah diddul furqah, kebalikan daripada furqah. Firqah itu artinya berpecah belah dan bercerai-berai. Nah, berarti bagaimana? Jamaah berarti golongan yang senantiasa menjaga jamaah. Apa jamaah itu?
Jamaah itu artinya kebersamaan, kekompakan, dan kerukunan. Berarti jamaah golongan yang senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kerukunan terhadap sesama. Mengapa dikatakan menjaga kekompakan, kebersamaan, kerukunan? Golongan ini meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, tapi perbedaan tersebut tidak sampai merusak hubungan yang harmonis di antara mereka. Perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling menyesatkan, membid'ahkan, apalagi mengkafirkan. Ini namanya jamaah. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalam fikih mazhab yang bertahan sampai sekarang ada 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Antara keempat mazhab ini terjadi perbedaan pendapat dan perbedaannya mencapai ribuan masalah. Walaupun di antara 4 mazhab ini terjadi perbedaan pendapat, tetapi perbedaan tersebut tidak merusak hubungan di antara mereka. Mereka tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Ini namanya jamaah. Jadi dengan begitu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan itu telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para khulafa ar-rasyidin, para sahabat, para ulama salaf yang soleh, dan mayoritas ulama umat Islam. Kemudian golongan ini juga menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kerukunan di antara mereka. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan tidak merusak hubungan yang harmonis di antara mereka. Ini definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah kita tahu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang kita bisa mereka-reka. Siapa kira-kira yang dapat dikatakan sebagai representasi, gambaran, perwakilan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini sudah bisa direka-reka. Kira-kira golongan yang mengikuti jalan yang diridhai. Jalan itu pernah ditempuh, dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, dilalui oleh khulafa ar-rasyidin, para sahabat, ulama salaf, dan mayoritas ulama. Kira-kira golongan mana yang seperti itu? Dan di antara mereka tidak terjadi perbedaan yang merusak hubungan baik. Kira-kira golongan mana? Jelas mereka adalah mayoritas umat Islam di dalam akidah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah atau pengikut mazhab Asy'ari Maturidi. Jadi dari definisi ini sudah dapat direka-reka siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertama kali perlu kita tahu. Kemudian yang kedua, mengapa kita ini perlu membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang kedua, karena bagaimanapun ini fakta dan realita yang berbicara. Islam itu disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Indonesia ini lahir pada masa kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebelumnya Indonesia tidak ada. Sebelum ada Indonesia, kita ini termasuk bangsa Melayu Raya, suku Melayu. Suku Melayu ini tempatnya mulai dari Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Mungkin juga termasuk adalah Filipina, itu Melayu. Nah, Islam disebarkan kepada bangsa kita sejak awal adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Bahkan bukan hanya yang disebarkan kepada bangsa kita, hampir semua negara-negara Islam. Islam itu disebarkan kepada mereka awal-awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma di perjalanan aliran-aliran ini masuk kepada mereka. Kalau sejak awal memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan kepada bangsa kita di dalam fikih sejak awal mazhabnya Syafi'i, di dalam akidah mazhabnya Asy'ari,
Di dalam tasawuf mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Tariqahnya bermacam-macam, mulai dari tariqah Qadiriyah, lalu Qadiriyah Naqsyabandiyah, kemudian tariqah Syadzaliyah, kemudian tariqah Rifaiyah, dan tariqah yang lain. Kalau mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Kemudian mazhab keilmuannya adalah melalui Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, melalui kitab-kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lebih kecil daripada Ihya Ulumuddin. Ini Islam yang disebarkan sejak awal kepada bangsa kita, adalah jelas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Islam yang lain seperti Syiah, Wahabi yang disebut dengan Salafi, apalagi HTI, ini baru datang. Ini apa namanya? Bukan Islam awal, tapi Islam baru. Dulu asalnya tidak ada. Jadi setelah bangsa kita dijajah oleh Belanda, baru kemudian aliran-aliran ini masuk kepada bangsa kita di Indonesia. Ini yang kedua yang perlu kita tahu. Yang ketiga, setelah kita ini tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Walaupun kita tadi mereka-reka, apakah kelompok-kelompok lain di luar kita juga berhak mengklaim atau menyebut dirinya sebagai perwakilan representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa pertanyaan ini perlu ditanyakan? Pertanyaan ini penting. Mengapa penting? Karena dalam sekian banyak hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina millah. Orang-orang Yahudi pecah menjadi 71 golongan atau kelompok, itu Yahudi. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina millah. Orang-orang Nasrani, Kristen pecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Umatku akan pecah lebih banyak lagi menjadi 73 golongan. Nah, dari 73 golongan yang ada, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah hanya kita yang mengklaim mengaku Ahlus Sunnah atau yang lain juga mengaku? Dalam perjalanan sejarah ini yang perlu kita catat, tidak semua aliran di dalam Islam mengaku sebagai Ahlus Sunnah, enggak semuanya. Enggak semua mengaku aswaja, mengaku an-najah, enggak semuanya. Contoh Syiah. Syiah ini misalnya menamakan dirinya Syiah. Mereka enggak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memang senang dengan nama Syiah. Syiah itu artinya pengikut dan pendukung. Al-atsba wal asya, pengikut dan pendukung, itu Syiah. Syiah ini yang besar-besar pecah menjadi 20 golongan. Kalau dengan yang kecil-kecil, Syiah ini cabang-cabangnya lebih dari 300 kelompok aliran Syiah. Kemudian Khawarij juga tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij ini bahkan menamakan dirinya, menyebut dirinya Asyurat. Asyurat itu artinya golongan yang menjual diri. Mengapa dikatakan golongan yang menjual diri? Khawarij ini biasanya anggotanya minoritas, tidak ramai, tidak banyak. Tapi walaupun sedikit, Khawarij ini militansinya luar biasa. Karena militansinya luar biasa, mereka berani memerangi golongan mayoritas. Karena minoritas selalu kalah perang. Nah, pimpinan mereka untuk menghibur, memberikan penguatan pada anggotanya yang belum mati, mereka bilang, kita ini asyurat, kelompok penjual. Maksudnya kelompok penjual bagaimana? Kelompok yang menjual nyawa untuk membeli surga. Jadi Khawarij ini kalau berperang, kalau mati, itu katanya membeli surga. Itu asyurat. Nah, Khawarij ini pecah menjadi 20 golongan. Ini Khawarij. Lalu Mu'tazilah.
Mu'tazilah ini juga tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ini punya nama sendiri. Mereka menamakan dirinya dengan nama Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Nah, mengapa disebut pengikut keadilan? Mu'tazilah ini tidak beriman kepada takdir, gak percaya pada qada qadar. Karena menurut Mu'tazilah, kalau ada takdir berarti Tuhan tidak adil. Karena takdir tidak ada berarti Tuhan maha adil. Ini kata mereka. Jadi mereka menganut keadilan Tuhan versi tidak percaya pada takdir. Kemudian Mu'tazilah menamakan dirinya pengikut tauhid, karena menurut Mu'tazilah orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti tidak bertauhid, tetapi orang-orang musyrik. Karenanya Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20 golongan. Cuman untuk saat ini, sejak beberapa ratus tahun yang lalu, kira-kira sejak abad ke-7 Hijriah. Jadi setelah abad ke-7 Hijriah ke belakang, Mu'tazilah ini sudah punah. Sudah gak ada kelompok yang namanya Mu'tazilah. Tapi walaupun Mu'tazilah ini sudah gak ada, ideologinya masih berkembang. Mengapa berkembang? Akidah Mu'tazilah diadopsi oleh beberapa kelompok. Siapa? Di antaranya Syiah. Syiah ini di dalam masalah ketuhanan mengikuti konsep ajaran Mu'tazilah. Syiah Zaidiyah juga ikut Mu'tazilah. Kemudian yang terbaru kelompok Hizbut Tahrir, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia, di dalam masalah ketuhanan dan masalah lain mereka condong mengikuti faham Mu'tazilah. Karenanya Hizbut Tahrir tidak ada mereka berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada. Mereka juga tidak ada berbicara tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ini biasanya bicaranya tentang khilafah, politik terus. Ini mereka. Mereka memang tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. Mu'tazilah 20, Khawarij 20, Syiah 20. Berarti ada 60 golongan tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kalau tidak semua golongan menamakan dirinya Ahlus Sunnah, lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah? Dalam perjalanan sejarah hanya 2 golongan yang mengaku sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Yang pertama, golongan Jumhurul Muslimin, mayoritas umat Islam yang mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi atau mengikuti golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang mengklaim mengaku sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, golongan ini dikatakan mayoritas. Mengapa dikatakan mayoritas? Karena 90% umat Islam pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga mengklaim sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi atau Salafi. Ini juga mengaku Ahlus Sunnah. Cuman Wahabi ini minoritas. Mengapa minoritas? Anggota mereka di antara umat Islam tidak sampai 5%. Tidak sampai. Mereka ini minoritas, di mana-mana minoritas. Jadi 2 golongan ini yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kalau ada kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di televisi, di radio, di internet, di masjid-masjid, atau ada buku judulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kitab judulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalau mereka ini bukan Wahabi berarti kita, kalau bukan kita berarti Wahabi. Mengapa? Karena 2 golongan ini yang mengaku sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengaku. Nah, ini sama-sama mengaku Ahlus Sunnah. Antara golongan pertama Asy'ariyah Maturidiyah dengan golongan kedua Salafi Wahabi ini terjadi perbedaan.
Dan perbedaannya sangat radikal. Mengapa radikal? Ya karena perbedaannya memang perbedaan yang sangat serius. Jumhur muslimin Asy'ariyah Maturidiyah berbeda dengan Wahabi dan Salafi. Ini bukan hanya perbedaan dalam masalah-masalah tradisi, misalnya tahlil, maulid, Isra Mi'raj, ziarah kubur, dan lain semacamnya. Ini sebenarnya perbedaan kecil. Kita ini berbeda dengan Wahabi dalam masalah besar. Dalam masalah akidah kita ini berbeda. Contoh misalnya dalam konsep ketuhanan. Kalau Asy'ariyah ini mayoritas umat Islam konsepnya tentang ketuhanan adalah sifat wajib 20 bagi Allah. Wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi konsep ketuhanan mereka menggunakan konsep tauhid dibagi 3. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, antara sifat 20 dengan konsep tauhid 3 ini terjadi perbedaan. Perbedaannya radikal, nggak ketemu ini. Sama-sama mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena dua golongan ini terjadi perbedaan yang radikal, tentunya terjadi pertarungan ideologi. Terjadi pertarungan, terjadi perebutan. Dalam pertarungan ideologi, pertarungan akidah, kita ini kalau bertarung dengan Wahabi, yang menang siapa? Karena pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, fakta dan realita yang ada dalam setiap pertarungan ideologi antara mayoritas umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah melawan kelompok-kelompok lain, termasuk melawan golongan Wahabi, semuanya dimenangkan oleh jumhur muslimin. Mayoritas umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah. Kita ini selalu menjadi pemenang. Nah, mengapa kita ini menjadi pemenang? Karena ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memiliki dalil yang kuat, baik dalil Al-Quran, dalil Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, maupun dalil-dalil akli, dalil-dalil rasional. Kita ini selalu kuat dalilnya, karenanya menang terus. Jadi gak perlu khawatir. Nah, karena mayoritas umat Islam ini adalah kelompok pemenang, Asy'ariyah Maturidiyah ini selalu menjadi golongan pemenang, maka sejak dulu yang namanya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu identik dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Karenanya kata para ulama, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebutkan, maka maksudnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan yang lain, bukan Wahabi. Mereka tidak identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita ini memang identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada pertanyaan lagi. Adakah dalil bahwa Asy'ariyah Maturidiyah ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau ada orang bertanya dalil, dalilnya bukan cuma ada, tetapi luar biasa banyak. Semua dalil-dalil agama, Al-Quran, Sunnah maupun lain-lain selalu menguatkan, membenarkan eksistensi Asy'ariyah Maturidiyah sebagai representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua dalil-dalil, bukan hanya sebagian. Misalnya ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah, umat Islam ini pecah menjadi 73, yang selamat itu siapa? Satu versi Rasulullah menjawab as-sawadul a'zam, yang selamat itu golongan mayoritas terbesar. Kita ini kalau sudah berbicara mayoritas, siapa mayoritas di dunia? Jelas Asy'ariyah Maturidiyah. Wahabi sangat minoritas. Dan dalil ini diakui oleh para ulama ahli hadis. Imam Al-Baihaqi di dalam Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad menyebutkan golongan yang selamat ini sawadul azam. Kita sawadul azam. Atau sebelum Imam Al-Baihaqi ada kitab namanya Asy-Syari'ah, karangannya Imam Abu Bakar Al-Ajurri Asy-Syafi'i.
Dan kitab Asy-Syariah ini sama orang-orang Wahabi diterbitkan. Mereka menerbitkan. Di dalam kitab itu Imam Al-Ajuri menegaskan bahwa golongan yang selamat ini sebatul azam, golongan mayoritas. Siapa mayoritas? Ya kita Asy'ariyah Maturidiyah. Ketika orang-orang Wahabi dihadapkan dengan dalil bahwa golongan yang selamat ini golongan mayoritas, Wahabi bingung. Mengapa? Karena mereka minoritas. Akhirnya apa? Mereka cari-cari alasan. Apa alasan mereka? Loh, golongan yang benar selamat itu gak pasti mayoritas. Jadi kata mereka, golongan yang selamat itu justru minoritas. Mengapa? Di dalam Al-Quran ada ayat wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Ini kata mereka. Kadang mereka menggunakan hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Karena yang pertama Rasulullah SAW bersama 3 orang. Yang orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Ibunda Khadijah. Sedangkan dari kalangan anak-anak remaja, anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi asing. Lalu kata mereka di dalam hadis ini Islam akan kembali terasing. Karenanya beruntung golongan yang asing yang sedikit. Ini kata mereka. Nah, di dalam ini mereka salah memahami ayat tadi dengan hadis ini. Mengapa? Karena yang dimaksud sedikit di dalam ayat dan hadis ini konteksnya perbandingan antara umat Islam dengan non-Islam. Umat Islam ini kalau dibandingkan orang di luar Islam, memang sekarang kita sedikit kalau dibandingkan orang di luar Islam. Mengapa? Umat Islam ini hanya 20% daripada penduduk dunia. Yang 80% memang orang-orang di luar Islam. Jadi gharib. Jadi Islam dibanding dengan orang di luar Islam memang sedikit. Tapi kalau di internal umat Islam, pengikut kebenaran, al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah, dibandingkan golongan yang menyimpang di luar ahlus sunnah wal jamaah, maka adalah mayoritas. Mengapa? Namanya saja jamaah. Jamaah itu artinya kan memang konotasinya kan banyak. Berarti semakin banyak anggotanya semakin mantap jamaahnya. Dan itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini baru satu dalil. Belum lagi kalau kita pakai dalil lain. Dalam versi yang lain, Rasulullah SAW ditanya, siapa golongan yang selamat? Rasulullah SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaran-ajaranku dan ajaran para sahabatku. Kalau sudah membicarakan siapa yang konsisten mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat, jelas Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Wahabi. Mengapa? Karena dalam persoalan-persoalan yang terjadi kontroversi, terjadi perbedaan antara kita dengan Wahabi, justru ajaran-ajaran kita ini cocok dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW dan ajaran para sahabat. Wahabi malah tidak cocok. Contoh misalnya ajaran tawassul. Rasulullah SAW mengajarkan tawassul, para sahabat beristighatsah dan bertawassul. Kita yang cocok. Ajaran-ajaran yang lain juga begitu. Nah, ini artinya apa? Jadi kalau kita ini membicarakan hadis tadi, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat, ya kita ini yang paling cocok, bukan yang lain. Ini yang perlu kita tahu, masalah golongan mana yang memang ahlus sunnah wal jamaah itu. Ini yang perlu kita tahu. Dalil-dalil yang lain juga begitu. Kalau kita bahas, memang dalil-dalil yang ada ini lebih memperkuat
terhadap eksistensi Asy'ariyah Maturidiyah sebagai perwakilan dan representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya dalam fakta dan realita yang ada, ya, fenomena di tengah-tengah masyarakat, orang-orang salafi, ustadz-ustadz mereka ini kalau berbicara Quran, Sunnah, yang lain sesat, kafir, bid'ah, syirik. Begitu diajak di dalam ruangan dialog dengan para ahli ilmu, mereka tidak siap. Mengapa? Menjadi bukti kalau dalil mereka tidak kuat. Karena kita ini kuat, dalil-dalilnya kuat. Karenanya kita ini selalu siap untuk berdialog kalau mereka tidak siap. Nah, ini tentang fakta-fakta bahwa Asy'ariyah Maturidiyah memang benar-benar representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pembahasan yang ketiga, seperti tema yang kita bicarakan, bagaimana hubungannya salafi dengan ulama salaf, terutama dengan mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya orang-orang salafi, kita berbicara salafi dulu ya, orang-orang yang sekarang menamakan dirinya salafi, dulunya mereka menamakan dirinya Wahabi. Dan mereka bangga dengan nama Wahabi. Cuma sekarang anak buah mereka pura-pura gak tahu. Dan katanya bukan Wahabi. Wahabi katanya yang bikin nama adalah orang-orang Yahudi. Padahal guru-guru mereka menulis kitab judulnya Wahabi memang. Apakah gurunya juga Yahudi? Nama Wahabi itu katanya dari Yahudi. Padahal guru-gurunya dulu membuat kitab judulnya Wahabi. Bukti bahwa aliran salafi ini dulu memang menamakan dirinya Wahabi. Dan mereka merasa bangga dengan nama Wahabi. Ada ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Syekh Sulaiman ini termasuk ulama Wahabi sebelum generasinya Syekh Ibnu Baz. Bahkan termasuk ulama yang menjadi penasihatnya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia. Syekh Sulaiman bin Sahman menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Artinya anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Nah, ini artinya apa? Menurut mereka Wahabi ini merupakan anugerah dan hadiah yang luhur. Jadi mereka bangga sebenarnya dengan nama Wahabi. Kemudian pada tahun 1343 Hijriah, sekarang 1440 ya. Berarti ke sekarang berapa tahun? 1343 berarti 97 tahun. 97 tahun yang lalu di internal Wahabi terjadi perpecahan. Mengapa terjadi perpecahan? Setelah Raja Abdul Aziz ini mendirikan kerajaan Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz bermaksud melebarkan kekuasaannya dengan rencana ekspansi penyerangan kepada negara-negara sekitar. Negara Irak, Yordania, Syria, Lebanon, itu rencananya mau diperangi, disatukan menjadi kerajaan Saudi Arabia. Tentaranya sudah siap mau berperang. Ketika Raja Abdul Aziz akan memerangi mereka, tiba-tiba turun perintah dari Inggris, jangan diteruskan rencana itu, biarkan negara-negara itu menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi mereka. Karena gak jadi memerangi mereka, akhirnya tentaranya pecah. Ada yang masih setia kepada Abdul Aziz, ada yang memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz dengan pengikutnya. Akhirnya terjadi perang saudara. Cuma karena Raja Abdul Aziz dibantu oleh Inggris, kelompok oposisi ini kalah. Setelah terjadi kekalahan itu, terjadi peperangan itu, sejak itu nama Wahabi ini namanya menjadi jelek, image-nya buruk.
Setiap ada huru-hara, ada kerusuhan di Timur Tengah, orang-orang bilang itu Wahabi itu. Akhirnya orang Wahabi merasa minder, tidak percaya diri dengan nama Wahabi, ganti nama. Diganti apa? Diganti dengan nama Salafi. Nama Wahabi mulai ditinggalkan. Itu asal usul nama Salafi. Jadi merupakan ganti dari nama Wahabi. Nah sekarang ini setelah nama Salafi tidak berhasil menaikkan citra mereka di dunia Islam internasional, mereka ganti nama baru. Apa namanya? Ahlul Hadis wal Athar. Pengikut ahli hadis dan athar. Ini nama yang baru. Cuma juga ini tidak memperbaiki citra mereka, karena di antara mereka terjadi perpecahan yang luar biasa. Jangan perbaiki. Nah, ini artinya apa? Antara Salafi dengan mazhab Hambali itu walaupun ada hubungan itu tidak terlalu kuat. Mengapa? Salafi ini, Wahabi ini memang mengklaim mengikuti ulama salaf, tapi tak semua ulama salaf yang diikuti. Ulama salaf ini oleh mereka dilokalisir, dipersempit kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tidak semua fatwa-fatwa pendapat Imam Ahmad bin Hambal diikuti. Masih dilokalisir lagi, yaitu fatwa-fatwa Imam Ahmad yang ditarjeh, dikuatkan, dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ulama Wahabi abad ke-8 Hijriah. Kemudian dipersempit lagi, gak semua ajaran Syekh Ibnu Taimiyah diikuti. Ajaran Ibnu Taimiyah ini dilokalisir kepada ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri Wahabi. Sekarang ini lebih sempit lagi, ada yang melokalisir kepada Syekh Albani, kepada syekh-syekh yang lain. Karenanya Salafi ini gak bisa kalau dikatakan representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini semakin lama semakin sempit, menyempit. Nah ini pokok-pokok yang perlu kita bicarakan tentang apa sebenarnya hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Tentu kuliah perdana ini di ACS An-Najah Center Sidogiri, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat belum bisa menyampaikan secara tuntas karena kita masih akan menyampaikan kuliah-kuliah yang lain. Dalam sisa waktu ini mungkin dari audien, dari peserta yang ada di sini ada yang ingin mengajukan tanya jawab. Sebelum kita tutup dalam 15 menit ke depan, mungkin dari peserta ada yang akan mengajukan tanya jawab, saya persilahkan. Silakan. Kalau ada orang mengatakan mazhabnya Rasulullah saja, itu gak bisa zaman sekarang. Mengapa? Kita ini jauh dari masa Rasulullah SAW. Memang di dalam beragama kita ini wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah prosesnya harus melalui para ulama. Dan para ulama itu yang menyebarkan ajaran Quran dan Sunnah itu para ulama mazhab. Kalau di dalam fikih mazhabnya 4, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Gak bisa kita lepas dari ulama, dari mazhab gak bisa. Karenanya kata para ulama, termasuk tanda-tanda kelompok yang tidak benar adalah kelompok yang mengklaim mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah kemudian menafikan otoritas para ulama. Mengapa?
Al-Quran dan Sunnah tidak turun secara langsung pada kita. Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita melalui para ulama. Jadi kita agak menerima langsung. Jangankan memahami Al-Quran dan Sunnah, kita ini cara baca Al-Quran saja itu harus belajar kepada para ulama. Itu cara bacanya, apalagi cara memahaminya. Gak bisa kita lepas dari para ulama. Karenanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam beragama seseorang wajib bermadhab. Mengapa wajib bermadhab? Karena di dalam beragama setiap orang wajib punya guru, di mana gurunya itu punya sanad yang muttasil, bersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, para guru yang menyebarkan agama dengan syarat muttasil ini para ulama yang bermadhab. Mengapa kita ini wajib punya guru? Di dalam beragama setiap orang gak boleh memahami agama dengan pemahamannya sendiri, tapi pemahamannya harus melalui guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru, secara berkesinambungan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ahli zikir. Ahli zikir ini artinya ahlul kitab. Kalau di dalam Islam ahlul Quran. Kalau kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, tidak tahu, berarti ahlul zikir ini orang yang ya'lamun, orang yang tahu. Siapa yang tahu? Para ulama. Orang yang tidak tahu persoalan hukum agama tidak diperintahkan mencari sendiri di dalam Al-Quran dan hadis, tapi diperintahkan bertanya kepada para ulama. Nah, ulama yang menyampaikan ilmu sampai kepada kita adalah para ulama bermazhab. Karenanya gak bisa melepaskan diri dari ulama mazhab, gak bisa. Karena di dalam beragama seseorang tidak boleh dipahami sendiri, harus melalui guru. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Orang yang memahami Al-Quran dipahami sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena gak punya guru. Al-Quran dipahami harus melalui guru. Gurunya punya guru sampai kepada para sahabat dari baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis lain juga disampaikan, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berbicara tentang isi Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya itu benar, maka dia benar-benar keliru, dia benar-benar bersalah, dia benar-benar berdosa. Mengapa? Karena gak punya guru. Hatta walaupun benar disalahkan. Karena di dalam beragama wajib punya guru, dan para guru yang menyampaikan agama dengan sanad yang muttasil, yang bersambung adalah para guru yang mengikuti mazhab. Karenanya kata para ulama, bermazhab ini di dalam beragama merupakan suatu keniscayaan. Karena agama ini berkesinambungan, tidak terputus, jaringannya tidak putus, dan ini melalui para ulama mazhab. Karenanya kalau ada orang, kita ini ikut Rasulullah saja, sombong orang ini, gak mengakui gurunya. Memangnya dia kapan jumpa Rasulullah? Kita ini jangankan bersama Rasulullah, dengan ulama yang menyebarkan Islam di negara kita gak ketemu. Coba saya di Jakarta ini ada Wali Songo, saya gak pulang ke Jawa Timur, akan berguru pada beliau. Apalagi di Jakarta ada Imam Syafi'i, gak pulang. Di Bekasi ada Imam Syafi'i, gak pulang. Apalagi di Bekasi ini misalnya ada sahabat, ada Sayyidina Ali, gak pulang saya, ngaji pada beliau. Ternyata para sahabat wafat, orang berguru kepada muridnya sahabat tabi'in. Para tabi'in wafat, orang-orang berguru kepada tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in wafat, orang berguru kepada muridnya lagi. Atba'u tabi'in tabi'in. Kemudian atba'u tabi'in tabi'in habis, orang berguru kepada muridnya lagi. Tabaun atba' sampai sekarang. Ini namanya ajaran Islam yang berkesinambungan, bersambung,
mulai dari hilir sampai ke hulu. Ini termasuk bagian dari kesempurnaan dan keistimewaan ajaran Islam. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sedikit feedback belakang. 2002 saya ke daerah Tebet ya, ketemu sama saudara-saudara kita Salafi. Ketika berbicara Salafi itu memang saya tidak menjas ya, tidak menjas. Tetapi mengapa ketika dipaparkan oleh Pak Kiai tadi, mengapa teman-teman saudara kita Salafi ini tidak mau berdebat? Di situ saya tanya alasannya. Ada secara lisan jawabannya, ada di buku juga yang saya baca-baca sampai ke As-Soffa itu saya. Mereka mengatakan tidak perlu berdebat dengan ahlul bidah, gitu kan, dengan mubtadi', gitu kan. Begitu, karena mereka sudah waktu itu a priori sekali menghadapi para ahli bid'ah yang konotasinya ahli bid'ah itu banyak di warga Nahdliyin. Nah, di situ sehingga mereka kalau diajak untuk diskusi ilmiah, argumentasi yang rasional tidak mau. Sampai sekarang mungkin masih ada bibit-bibit yang seperti ini. Satu, yang kedua, di antara saudara-saudara kita mungkin ya, di antara bapak-bapak juga ada, mereka juga masih membatasi dengan kita, bahkan tidak mau ucap salam dengan kita. Itu masih realita, masih fakta yang saya lihat sendiri. Apalagi sampai mau bergaul di dalam konteks ibadah sosial di kemasjidan misalnya. Itu kebanyakan kalau sudah nggak dia megang, ya udah dia itu di luar saja. Tapi sekarang sudah mulai juga banyak mereka mau berjemaah dengan kita. Artinya sekarang ketika kami, mohon maaf, konteksnya dalam kajian ini adalah aswaja, dan mungkin juga kita persempit lagi aswaja itu masukkan ke katakanlah orang-orang tradisi di Nahdliyin ini masih luar biasa banyak. Apakah kita ini masih bagaimana cara menjawab bahwa mereka pemahaman mereka bahwa kita ini adalah ahlul bidah? Itu terima kasih. Terima kasih ya. Kalau menjawab tuduhan mereka bahwa kita ini ahlul bidah, maka perlu kita dudukkan bid'ah itu artinya apa. Bid'ah itu definisinya bagaimana. Kemudian dari definisi yang ada seperti yang dipahami oleh para ulama dulu, kira-kira sesuai apa enggak dengan kita. Ternyata kan tidak sesuai. Kita ini memang diakui oleh para ulama sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini kalau tuduh menuduh harus dibuktikan secara ilmiah. Karena Islam ini punya standar ilmiah yang baku. Di dalam Islam ya, kata para ulama, standar ilmiah itu ada dua. In kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu seorang yang mengutip suatu informasi, maka standar ilmiahnya informasi yang kamu sampaikan harus sahih. Itu kalau informasi. Tapi wa in kunta mudda'iyan, kalau kamu orang yang punya opini, yang punya suatu pendapat, faddalil, maka kamu harus punya dalil. Jadi standar pandangan mereka harus ada dalilnya. Mereka ini bilang kita ini ahli bid'ah, ada dalilnya apa enggak? Jangan-jangan dalil-dalil yang ada justru mengarah pada mereka bahwa mereka ahli bid'ah. Ini kan perlu dibuktikan. Pembuktian seperti ini harus berhadapan dengan pihak tertuduh. Mestinya begitu. Dan sudah barang tentu itu harus dalam meja dialog. Kalau memang pembuktian yang ilmiah. Di dalam Islam itu ada. Kemudian yang pertama, bahwa mereka tidak mau berdialog dengan kita karena gak boleh berdebat dengan ahli bid'ah, itu gak benar. Mengapa? Karena berdakwah kepada siapapun, amar ma'ruf nahi mungkar, ini memang perintah kepada umat Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau mereka merasa benar, mestinya mereka mengajak orang lain
yang mereka anggap tidak benar untuk kembali kepada kebenaran. Kalau kelompok yang dianggap tidak benar ini adalah kelompok yang membawa suatu pemikiran, tentunya mereka harus berani diskusi dalil. Karena termasuk cara berdakwah yang diterangkan di dalam Al-Quran adalah berdebat, berdialog. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, pertama bil hikmah, dengan sesuatu yang bijak, dengan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan tidak mempan, maka kedua, mau'izah hasanah. Kalau mau'izah hasanah gak mempan, karena pihak yang dihadapi ini pihak yang membawa suatu pemikiran, maka mujadalah, debatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Kita kenal yang namanya sahabat yang alim, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Sayyidina Ali akan memerangi orang-orang Khawarij, waktu itu tentara Khawarij jumlahnya 12.000. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, perkenankan aku mendatangi orang-orang Khawarij, aku debat dengan mereka. Kata Sayyidina Ali, saya khawatir kamu dibunuh oleh mereka. Kata Ibnu Abbas, mereka gak akan membunuh saya Amirul Mukminin. Mengapa? Yang pertama, saya ini ganteng. Orang ganteng biasanya disenangi orang. Yang kedua, karena Ibnu Abbas ini keluarganya Rasulullah. Keluarga Rasulullah memang ganteng-ganteng. Orang itu kalau lihat orang ganteng biasanya suka. Itu biasanya. Yang kedua, mereka juga gak akan bunuh saya. Mereka akan segan pada saya. Mengapa? Akhlak saya ini baik. Orang ini sama orang yang akhlaknya baik biasanya segan. Akhirnya Ibnu Abbas berangkat pada mereka. Setelah berjumpa dengan mereka, sebagian orang Khawarij bilang, jangan dekat-dekat dengan dia. Dia pandai ngomong, pandai debat. Nanti kalian kalah katanya. Lalu sebagian mereka bilang, kita datangi aja. Apa mau dia? Akhirnya mereka karena ada orang ganteng datang menghampiri semuanya. Begitu menghampiri, diajak debat. Ternyata mereka kalah debat. Apa yang terjadi setelah kalah debat? Tentara Khawarij yang jumlahnya 12.000, yang 4.000 kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 4.000 pulang ke rumah, gak jadi perang. Sisanya tinggal 4.000. Karena sudah tinggal 4.000, begitu berperang dengan tentaranya Sayyidina Ali, 4.000 orang ini hujahnya sudah tidak kuat, mungkin sudah ragu-ragu. Mereka ini perang hanya karena ego, karena gengsi. Apa? Mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Semuanya mati, tinggal 7 orang. Nah, ini artinya apa? Debat ini sudah dijalankan oleh para sahabat. Kalau mereka memang merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo jalankan seperti yang telah dijalankan oleh para sahabat yang berdebat dengan ahli bid'ah. Jangan cuma bilang mereka Ahlus Sunnah, yang lain ahli bid'ah, tapi diajak ngomong gak berani. Mana buktinya? Karena al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu disebut dengan at-taifatul mansurah, golongan yang ditolong, diberi kemenangan oleh Allah. Kalau mereka memang benar, pasti dimenangkan. Kalau mereka memang takut, mana buktinya kalau mereka benar? Berarti mereka gak benar, buktinya takut. Saya kira itu. Nah, ini pokok-pokok pembicaraan kita yang perlu kita bicarakan dalam kuliah perdana An-Najah Center Sidogiri. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dalam kuliah, ya, kuliah yang akan datang di sini, yang akan disiarkan secara langsung melalui gedung An-Najah Center Sidogiri di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar itu berarti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu berarti dari hawa nafsu saya dan dari setan. Astaghfirullahalazim. Kita mohon ampun kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.